Kalau bisa yang dapat centok sama uang bibit yang sedekah aja, soalnya uang bibitnya lumayan sebetulnya. Nah kalau habis saya nuker di mana yang 75? Terus centongnya ntar minta di mana? Minta ke Blora lagi. Satu aja. Ya aja, ngapain? Saya sendiri juga satu aja. Iya. Satu aja ya. Iya. Ya, saya juga satu aja. Iya, nggak kepake juga. Iya. Bapak. Tinggal di mana? Tangerang. Batu Ceper Tangerang, Pak Haji. Batu Ceper Tangerang. Udah pernah ke sini belum? Saya belum pernah, baru kali ini. Ini tahu RDI dari mana? Saya istrinya. Yang nonton YouTube. Enggak, saya kesini waktu hari Jumat waktu tanggal merah. Ke sini? Iya. Taunya dari mana di Dari kesini? YouTube. Oh, yang nonton YouTube Ibu? Iya. Oh, Bapak belum nonton YouTube? Belum. Nah, udah, cuman belum kesini baru kali ini. Oh, baru kali ini. Iya. Iya. Nah, Ibu apa kegiatan sehari-harinya? Ibu rumah tangga, cuman ya ada sedikit lah jual-jualan. Yang dijual apa? Jualan es batu. Es batu. Iya. Jualnya di rumah atau di kios? Di rumah. Di rumah. Iya. Bu, di bawah tuh ada tamu kita orang Gresik sama orang Pasuruan. Iya. Dia dagang gorengan. Iya. Dia praktekin ilmu RDI. Alhamdulillah Bu, cair 250 juta. Amin. Dia baru datang kemarin sore. Iya, ketemu Udah ketemu? Tadi ketemu saya ngobrol Di mana? di bawah. di bawah. Oh, di bawah. Iya. Di bawah di mana? Ada di ngobrol sama saya di depan dekat. Gresik. Ya di Di situ. Oh, sama orang itu? Iya. Orang Gresik? Iya. Sama orang Pasuruan? Iya. Ibu bapaknya? Iya. Iya. Sama bapaknya. Bapaknya. Oh, aja bapaknya. saya cerita, Iya. Itu saya kasih hadiah HP, Pak. Iya, dua. Iya, Iya. katanya dia. Saya nggak Samsung. tahu. Iya. Saya nggak tahu pegang HP katanya. Iya. Kata dia juga bingung dia. Dikasih duit, dikasih HP. Iya, karena saya salut, Pak. Dia nggak nonton YouTube saya, tapi dia praktekin ilmunya RDAY. Yang nonton YouTube anaknya, Iya. yang di Iya, Gresik yang perempuan itu. Iya. Nah, tanda terima kasih saya sama Allah, saya beliin HP 2. Kan anaknya HP-nya juga jadul, Oppo, harganya 600.000. Makanya saya kasih Samsung tuh. Iya, tadi dia ngomong juga Iya. katanya. Cuman dia katanya kesini juga bohongin suaminya, suami mantunya. Mantunya. Iya. Iya. Katanya mau ada Kondangan. Iya, kondangan gitu. Jadi suaminya marah-marah. Ngapain nyonton RDAY? Wow. Itu aliran apa itu mandi jam 00 senyum. Iya, banyak yang nggak itu Pak Haji. Nah, sebelum itu ada lagi Pak, orang Riau. Jadi dia dagang gorengan juga sama anaknya umur 4 SD, Iya. sama ini baru lulus. Itu juga berantem abis sama suaminya karena suaminya nggak mau. Ngapain nonton YouTube, mendingan dagang gorengan dapat duit. Iya. Akhirnya ditutuplah dagang gorengan itu. Padahal dia waktu itu bulan Ramadan, Pak. Oh, Namanya iya, Ramadan kan dagang gorengan Yang pasti rame. Ibu-ibu ya Pak ya? Hah? Yang ibu-ibu ya? Iya. Yang katanya apa? Dia pokoknya bulan Ramadan tutup dia mau Iya. baca Quran, Iya. ibadah itu. Ya. Iya. Itu hadiahnya saya kasih duit 1 juta anaknya karena dia kan kerja sama anaknya yang 4 SD. Iya. Jadi dia tuh kalau nyetel beker kan berisik, ketahuan suaminya, ngamuk tuh suaminya. Akhirnya anaknya yang jagain sampai jam 12 malam. Iya. Dianya tidur jam 10. Jam 9 udah tidur. Nanti jam 12 malam anaknya yang 4 SD bangunin, Mama, bangun jam 00 Mak, kayak Pak. Jadi anak yang kelas 4 SD nonton YouTube saya. Oh, iya. Nah, tahajud mak baca Quran. Dia paksain tuh baca Quran 12 juz. Alhamdulillah cair 100 juta. Iya. Saya kasih hadiah sejuta. Plus saya berangkatin wisata sama anak yatim tadi malam. Oh, dia 100 anak yatim. Iya, saya ikutin gratis. Kan kalau bayar 1.700.000. Iya. Udah kamu berangkat dah. Saya tanda terima kasih. Sampai berantem loh Bos sama suaminya.
Ini juga tadi awalnya dia belum ini Pak Haji, apa entar lah katanya gini-gini. Udah yakin ada Allah kok saya bilang. Udah yakin gitu. Kalau yang tadi pertama tuh Pak, dia privat, yang ketiga tuh ibu-ibu keluar. Jadi yang pertama nggak ada hasil. Privat lagi yang kedua nggak ada hasil. Di tadi privat baru ketahuan. Di badannya ada jinnya, di badannya ada hodamnya. Saya bilang keluarin dulu. Percuma kamu jadi dapat duit nih. Iya. Buat bayar itu arisan. Dapat duit buat bayar lagi. Dapat duit buat bayar apa? Jadi duitnya nggak cemantel. Sama juga kayak kita nih buang garam di laut, nggak menambah asin. Jadi setiap hari duit ada aja, tapi habis. Nah dia ke mana? Bumi Ayu. Nyari pesugihannya ke sana, tadi dia cerita. Saya ke Bumi Ayu Pak Haji. Emang masih dari Bumi Ayu? Enggak. Oh, iya. Ini dari Kutoarjo Pak, dari Butuh juga. Oh, butuhnya mana? Tuh, saya Tegal Gonto Pak. Oh, Tegalgon. Ya, Iya. dulu waktu SMP-nya SMP PGRI Butuh. PGRI Butuh. Iya. Oh iya. Saya di desa Seruwoh-Rejo. Serwo. Bapak saya di Langanrejo. Butuh. Iya. Iya itu. Om saya di sini. Dulu SMA-nya PMB. Oh iya. Pinggir rel kereta api. Ya. SMP-nya 2 Gerantung. Kalau saya lanjutan atas di stasiun masuk Pak. Oh itu. Itu mana? Lupa ya. Iya. Saunggaleh. Iya, Saunggaleh. Iya. Oh, di situ. Iya. Nah, ini Bapak lahiran tahun berapa? 6 Gimana Pak? Lahiran tahun berapa? Lahiran tahun 67. Oh, 67. Ya, saya 70. Nah, ini ketemu istri di mana? Saya ketemu istri ceritanya panjang Pak. ceritanya. Jadi cerita Istri sedikit mah orang aja asli ya. mana? Saya Bapak Puro Banyumas. Kalau Ibu Sleman. Jadi tinggal di mana waktu itu? Waktu SD, SMP, SMA? Di Dia masih di Sulawesi, Jakarta Pak. kalau SD SMP. Kalau Hah? SD saya di Jakarta. Bapak dulu kan namanya apa? Kerja itu bangunan ya. Bangkrut, pindahlah trans ke Sulawesi. Oh. Itu di Sulawesi. Ibu dibawa ke sana. Iya, sampai gede. Sampai Kalau ceritanya tamat. saya ketemu ini panjang Pak Haji. Ketemunya di mana? Jadi istri saya dulu, saya punya istri dulu gitu, punya anak 2. Istri saya meninggal, Ya. terus dijodohin sama mertua dulu. Ini anak ini anak ini adiknya mertua Pak Haji. Adiknya mertua. Iya. Ini bawa 2. Adiknya mertua, Mertua. istri yang pertama. Iya. Iya. Jadi tante dong. Ya. Sepupu. Oh ya sepupu. Sepupu. Adiknya mertua. Iya. Bapak. Adik kandung. Iya, bapak Kandung. saya sama mertua perempuan dia kakak adik Oh, iya. gitu. Dijodohin. Dia bawa 2, saya bawa 2, dia bawa 2. Tadinya di Sulawesi. Sekarang tinggal di Batu Ceper. Ceper, Tangerang. Iya. Bapak apa kegiatannya sehari-hari sekarang? Kalau saya kegiatannya itu dulu kan kerja di Pabrik. jadi karyawan perusahaan, pensiun. Saya kegiatannya sekarang di kebun sayuran Pak Haji, Di mana tuh? di Batu Ceper. Cuman tanahnya itu tanah PT perusahaan. Jadi saya cuman ya Cuman make aja. make aja gitu. Nanam apa? Nanam sayuran, kangkung, bayam, cesin Pak Haji. Oke. Udah berapa lama tuh? Saya waktu dari saya 2012. masih kerja juga udah buat sampingan itu buat tambahan udah kebun sayuran. Tuh udah 2012. Berarti punya anak buah yang nanam. Enggak. Jadi Cuman- nanam sendiri. iya, tanam Macul sendiri. Enggak kan Enggak, udah udah kan udah mesin traktor udah traktor. apa semua. Hah? Udah ada traktor Tegalan. Oh, traktor. Ini Iya, Iya. traktor mini. Berapa luas kira-kira? Kalau dihitung luas satu petak itu rata-rata 1.500 meter Pak Haji. Itu ada 3 petak lah kurang lebih. Jadi tanahnya atas nama PT. Iya. Tapi belum dibangun, Iya. belum digarap. Iya. Ini separuh udah digusur Pak Haji. Makanya Kenapa? Ya dipakai sama PT perusahaan. Oh, dibangun. Iya. Iya.
Oh iya iya. Jadi namanya petani kota. Iya. Di Batu Ceper jadi nanam kangkung, bayam. Ya, Iya. buat kegiatan aja Pak Haji. Soalnya udah nggak ada kerjaan. Mohon maaf nih cerita dikit. Itu tadinya belum lulus S1. Masih banyak sekolah. Masih ada SMA. Yang mana? Yang bontot. Yang bontot, hasil perkawinan ini. Iya. Si bontot masih SMA. Iya. Oh, nah ini anak dari bapak apa dari ibu? Dari saya. Oh, bawaan mama? Iya. Oh, iya, iya, iya. iya. Ini baru lulus kemarin. SMA-nya? S1 S1-nya di? hukum di Makassar. Hah? S1 hukum di Makassar. Oh, di Sulawesi? Iya. Oh, ikut bapak. Oh, iya, iya. Sekarang ikut mama ke sini. Iya, 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 iya. Nah, papa di Makassar nikah lagi apa enggak? Iya. Dapat anak lagi enggak? Dapat. Oh, dapat. Oh. Oh, jadi bawaan mama tuh 2. Papa nikah lagi dapat 3. Oh, mama nikah lagi dapat 1. Iya. Iya, iya, iya. Apa yang bikin bapak sedih? Apa yang bikin bapak menangis dan mewek? Kenapa? Iya begitu. Laki-laki harus kuat. Kenapa kuat? Karena kan alat kelaminnya panjang. Beda sama alat kelamin perempuan. Dia mewek boleh. Iya Pak Haji. Saya kesini minta itunya cuman saya banyak penyakit minum biar Sakitnya gimana apa? saya penyakitnya banyak Pak Haji. Contohnya? Satu ini di sini nih, saya kan kerja keras Pak Haji. Jadi kalau menurut saya ini usus besar kan ada di sebelah kiri. Turun bro. Ya kayak begitu Pak Haji. Cuman dia ini kan ada segitiga, tulang segitiga Pak Haji. Ya. Sebelah sininya itu bolong. Jadi kalau kita berdiri Turun. itu keluar Nongol. keluar dari dalam perut, tapi masih di dalam kulit. Ya. Itu sangat-sangat mengganggu. Ya. Itu nomor satu. Kalau tidur balik lagi. Cuman kalau buat tiduran rebahan itu dia masuk. Jadi saya harap ada bolongannya ini gitu. Ya. Semua begitu ada Pak. Nah, kata dokter tuh sakit apa? Saya belum pernah berobat malah Pak Haji. Nah, itu udah berapa tahun? Itu belum lama itu. Masa 6 bulanan. Gampang Pak. Bapak minta tolong sama ibu. Bu, Iya. bantu saya dijilatin. Mau tidur sama bangun tidur. Jadi yang keluar itu bolongnya dijilat. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Kalau habis dijilat jangan buru-buru mandi kalau bangun tidur. Iya. Kalau mau tidur dijilatin. Nanti bangun tidur jilat lagi. Iya. Jangan buru-buru mandi. Kalau bisa agak sejam 2 jam jangan mandi, nyeresep. Nanti masuk ke dalam lagi nggak akan keluar lagi. Gitu. Amin. Tinggal ibunya mau nggak jilatin, pasti mau lah. Namanya istri kan Iya. hobinya jilatin batang. Sekarang batangnya jangan dijilat, Oke, tapi ininya alhamdulillah, aja. Pak Haji, saya Boleh nggak dapat- bonusnya batang dijilat? Boleh, ini kan hadiah. Alhamdulillah juga saya Pak Haji dapat istri ini kayaknya belum tentu setahun sekali gitu ada selek itu kayaknya alhamdulillah. Iya, nanti dikasih suruh jilat mah, jilatin mah, Ya. dijilatin. Terus, penyakit yang keduanya mohon maaf ya Pak Haji ya, di dubur itu ada benjolan kurang lebih segini itu Pak Haji. Kayak ambeien. Yang kayak Gampang. kalau bukan ambeien, kalau ambeien kan duburnya yang keluar. Ya. Ini ada benjolan mungkin ya apa? Wasir apa? Ya, Nah. ya, gampang. Kalau mau tidur diludahin sama ibu. Kalau bangun tidur diludahin sama ibu, nanti benjolannya hilang. Diginiin apa langsung dijilatin? Diludahin boleh. Pakai tangan di Oh, gitu. di ini, Nah, diginiin boleh. bacaannya Pak Haji. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto Biswondo, sembuh, 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 sembuh. Paling cepat 9 hari. Paling lama banget 99 hari. Tapi kadang baru 10 hari, baru 15 hari udah sembuh. Gitu.
Apalagi sakitnya? Terus kalau sakitnya yang satu ini Pak Haji, itu belum terdeteksi ya Pak Haji. Saya mau cerita sedikit boleh Pak Haji? Boleh. Nah, waktu dulu tadi saya udah ngomong SMP di SMP PGRI Butuh. Dulu kan zaman saya sekolah itu nggak ada anak sekolah itu dikasih duit jajan. Ya. Jadi kalau istirahat itu pada di ruangan ngumpul Pak Haji. Ya. Ada seorang guru olahraga. Dia ngomong sama saya, datanglah ke rumah, ke dalam kelas gitu. Dia cerita gini, siapa yang mau saya tebak gitu. Saya ngajuin gitu. Oh, kamu, seingat saya itu dia ngomong begini, kamu orangnya males mandi, kamu orangnya besok rezekinya banyak. Dia ngomong begitu Pak Haji. Kamu ada penyakit di dada sama seperti seperti emak kamu karena lahirnya hari Sabtu Wage, begitu Pak Haji. Nah, itu udah nggak kepikiran buat saya Pak Haji. Itu nggak kepikiran, namanya juga tebak-tebakan kan Pak Haji. Tapi begitu saya sering pulang kampung, emak saya kayak gini, tidur, saya sampai rumah kan pagi Pak Haji. Almarhumah saya itu tidur di bawah itu. Kalau pulang, saya pulang lagi situ. Saya nanyain, Mak, emang kalau tidur, kenapa tidurnya nggak di kasur? Nggak kuat. Nah sekarang itu saya rasain Pak Haji, nggak kuat saya tidur di kasur. Kalau pagi-pagi saya sekarang itu sering berdahak. Ama kalau kerja keras ini di tangan saya kan pekerja keras terus Pak Haji. Ini di sini tuh udah sakit Pak Haji. Gampang Pak. Nanti Bapak paksain kalau mau tidur minta celana dalamnya istri yang bekas pakai seharian pakai. Bapak kalau manggil istri apa? Mak. Panggil istri. Iya. Mak, celananya mana Mak? Dipakai, dikalungin di leher buat Bapak tidur. Nanti punggung Bapak yang belakang, ini istrinya ini pakai tangan kiri, remas alat kelaminnya istri, dibalurin di belakang. Di tempat yang sakit sini? Betul, 9 kali. Sehari 2 kali, mau tidur sama bangun tidur. Omongannya sama? Sama, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang ada di badan saya yang sakit-sakit keluar, sembuh, keluar sembuh selama 9 hari. Paling lama 99 hari. Amin. Kalau udah 15 hari kok udah enak ya udah. Tidurnya wajib pakai celana dalam istri dikalungin di leher. Tidurnya di luar. Hah? Ya saya tidur aja enggak. Nanti kan ada tawon, ada binatang tawon nemenin nyarang di itu, di leher. Saya tidur di pos ronda, enggak kuat saya tidur di rumah. Nanti kuat. Jadi Bapak kalungan. Nah, nanti kuat. Nanti Bapak tidur lagi di dalam normal. Nah terus satu lagi Pak Haji, karena ini ya saya ya sebatas pengen ngerti ya Pak Haji ya. Satu, di rumah saya dulu pernah usaha, cuman dibilang itu ada yang orang nggak seneng lah sama saya. Soalnya ini istri ada peka dulu Pak Haji. Nah saya minta tolong sama seorang ustadz gitu. Itu buat magerin rumah, bukan saya mencari pesugihan itu enggak. Saya buat magerin rumah. Itu menurut Pak Haji itu gimana? Gampang. Di rumah ada tanah gak? Ada. Yang belum dibangun, ditutup sama ubin atau pelur atau mester. Ada. Nah itu dikencingin tanahnya. Tapi itu di rumah. Itu kan ditanam di pojok-pojok rumah, dalam rumah Pak Haji. Iya. Oh, berarti enggak di tempatnya yang ditanam pun enggak jadi masalah. Enggak masalah. Iya, masalahnya kalau mau itu dibongkar Pak. Iya. Nah, kan itu Jadi bos kencingin setiap hari selama 9 hari. Cur, kencing lagi, kencing lagi, Pokoknya enggak di depan rumah enggak apa-apa Pak. Enggak, pokoknya ada tanah sekeliling rumah tuh dalamnya ada bobok aja. Kalau misalkan ada peluran semuanya, kalau nggak ada peluran ada tanah, ya udah kencingin di situ. Kalau kena konblok itu nggak jadi masalah Pak Haji. Dibuka konbloknya satu, dikencingin setiap hari selama 9 hari. Soalnya kalau itu nggak dikencingin, itu makan hidup. Iya emang mau hidup Pak. Hidup. Jadi utang Bapak nggak lunas-lunas, yang ada nambah lagi utang. Iya.
Udah mau lunas, nambah lagi. Iya Pak Haji. Ada aja kebutuhan, Iya benar. nambah lagi. Udah mau lunas, nambah lagi. Motor udah lunas, ganti motor baru, kredit lagi, Iya, memang gitu. gitu. Sampai kapanpun. Nah, itu juga setiap bulan 2 saya dapat- pasti dapat halangan. sandungan. Sandungan apa? Ya sandungan macam-macam, yang ini hilang lah, yang ditipu orang lah, itu di situ mulu Pak. Nanti enggak, Ya. kalau udah dikencingin. Amin, amin, amin. Paling lama 99 hari. Amin. Paling cepat 9 hari. Kencingin terus sambil bilang Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di tanah sini, baik itu saya yang nyari atau datang, keluar, pindah ke tempat lain, jangan di sini ya. Amin. Udah kencingin cur. Kencingnya malam Pak, nggak ada orang. Iya, pokoknya kencingin aja. Kalau nggak begitu Bapak nggak akan lunas-lunas. Ngerinya kalau Bapak Amin. meninggal, Amin. istri harusnya kan ditinggalin warisan, ini ditinggalin utang. Amin. Jadi Bapak yang utang, Bapak yang tanda tangan, istri yang nyicil, kan kasihan. Anak yang nyicil. Nah, keluarin pakai itu. Putus. Diputus. Ada Terus lagi? ya itu karena sampingan saya itu kan udah tua Pak Haji, nggak mungkin saya kalau di sayuran terus. Syariatnya apa biar sayurannya bagus, dapat harga, hasilnya banyak. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya disiramin ke sayuran itu. Jadi Bapak mesti sedia tong, beli tong harganya 200.000. Bapak telanjang, pakai baju, telanjang, Bapak berendam di tong. Air rendemannya alat kelamin Bapak di tong itu buat nyiramin sayuran. Tiap hari. Tiap hari. Itu sayurannya orang beli nggak ditawar. Itu sayurannya gurih banget. Cuma Dan gimana ya Pak Haji, sayurannya jauh, itu tongnya di rumah, masa bawa air Bapak sini? di sono, Iya. di tempat sana beli tempat. tong. Oh, taruh Beli di tong yang nggak pohon. dicolong orang. Nah, Beli tong yang nggak dicorok orang, apa tong dari drum, kan nggak dicolong orang. kalau Jangan umpama yang Pak Haji, umpama nih ya di rumah, cuman saya nggak disiram full kayak gitu, cuman saya pakai semprotan buat nyemprotin kayak gitu, gimana Pak Haji? bisa, Iya kan gitu. bisa, Ya, jadi umpama 3 hari sekali semprot pakai itu. bisa. Ada tamu RDAY orang Probolinggo atau Jawa Timur mana tuh? Probolinggo. Probolinggo. Dia nanam cabe, Lumajang. Dia nanam cabe. Kebanyakan baru 7 kali panen cabe udah selesai. Dia sampai 12 kali tanam cabe. Hasilnya cabenya luar biasa. Orang lain jualnya 23.000, dia jual 27.000. Selisih lumayan 4.000. Kalau ini enggak Pak Haji. Orang-orang harganya mahal, giliran kita. Kan belum dipraktekin ilmu RDAY. Iya sih. Praktekin dulu. Disiram pakai air cebokan. Terus ada titipan ini Pak Haji. Adiknya dia waktu kesini kan dia pertama juga diajak sama adiknya itu yang di Sulawesi. Dia meminta tolong, suruh nanyain ke Pak Haji, rumah dia kuda-kudanya itu biasanya kan kuda-kuda itu nangkring di atas tembok, Iya. apa ada tiangnya, itu jadi gantung kayak gituan Pak Haji. Iya. Pertanyaannya, Jumat. Ya bagus enggak gitu? ya enggak lah. Enggak, kurang bagus. Iya harus numpang di itu. Iya, harus di tembok. Kalau ke Tembok. tembok ada tiangnya gitu. Kalau enggak nanti dia jadi gantungan orang. Nah, kan dia katanya gantung gitu. Jadi dia diandelin orang, jadi bebannya orang. Gitu. Gampang lah, nggak usah dibongkar. Ambil cal dalamnya, sempilin di kuda-kudanya aja, dia naik tangga bentar, sempilin aja cal dalamnya. Tolak balanya itu. Ya waktu Jumat tanggal merah itu dia ngikut privat. Tapi dia lupa nanya katanya. Dia ngikut privat waktu itu. Boleh, pakai centong, pakai celana dalam. Oh, gitu. Disempilin. Apalagi? Ya itu kalau saya cukup Pak Haji, insya Allah ini saya jalanin. Insya Allah saya juga sering datang ke sini. Insya Allah. Boleh, tadi praktekin ya, biar Iya. penyakitnya sembuh. Iya. Ibu apa pertanyaannya? Hajat saya ya ingin tajir melintir Pak Haji. Kalau pengen tajir melintir, kuncinya satu, Bu. Iya. Bangun wajib jam 00. Ya. Senyum, mandi pagi, tahajud. Iya. Paksain harus baca Quran 12 juz. Alhamdulillah udah Pak Haji. Cuman kalau baca Qurannya belum sampai 12 juz. Dipaksa pelan-pelan. Iya baru tahap baca Kayak yang satu dagang kali. gorengan orang.
itu orang Riau kan dimaksain baca Quran. Ya selama 1 minggu sudah sampai 12 juz 1 minggu. Oh iya nggak apa-apa. Kalau maunya saya semalam dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz. Insya Allah saya usahain. Kan orang nanya dasarnya apa Pak Haji? Udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya 30 juz. Kaya raya tajir melintir sampai hari ini. Padahal orang udah mati. Sampai sekarang rekeningnya di Arab. Apa yang dipraktekin? Baca Quran 12 juz. Kalau dia 30 juz. Kedua, sholat tobat 68 kali sholat tobat. Iya udah. 18 dari maghrib sampai isya. Iya. Yang 30 dari Yang 50. dari jam 5 pagi sampai mau tidur. Iya. Sudah saya. Udah, ya udah tinggal ibu berdoa. Iya. Terima kasih Allah di hari tua saya dan suami sama anak-anak punya penghasilan bersih sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah, terima kasih gitu. Namanya berprasangka baiklah kepadaku. Saya juga begitu bos. Terima kasih Allah, terima kasih di hari tua saya mobilnya Robicon. Jadi mobil gue Robicon. Di hari tua gue mobilnya Hummer. Mobil gue Hummer. Baru lumayan bos 5M. Soalnya gue dari pengantin baru nggak punya mobil, dipinjemin sama mertua Xenia Silver penyok. Mesti nyicil 2,5 juta tiap bulan. Sedih. Nah kita berdoa tuh tahun 2000. Tapi Pak Haji, kalau bangun biasanya suka kelewat dari jam 00, nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa, yang penting jangan lebih dari jam 1. Enggak, sampai paling jam 00.28 gitu. Boleh. Biasa kan kelep gitu. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Nanti berdoa jangan lupa. Terima kasih Allah, terima kasih. Di hari tua saya mobilnya Toyota Alphard Velfire NIK 2024. Saya begitu, sekarang mobil saya gitu Alphard. Iya. Nah, ibu saya pakai Velfire. Mana ada bos orang Kuto Arjo, usianya 80 tahun, mak gue. Mobilnya Toyota Alphard Velfire NIK 2024. Kemarin dipakai pulang ke Jawa. Semua satu desa geger bos. Karena kan di sana kebanyakan kan mobilnya apaan sih? Xenia. Iya. Avanza udah bagus. Iya, di Jawa. Karimun udah bagus. Sama R3 udah bagus. Kalau coba praktekin. Ada lagi? Ya sama saya mau nanya Pak. Ini saya kan ngikutin program DHM ya Pak Haji. DHM. Apa tuh? Dana amanah. Dana Amanah. amanah. Kayak gimana? Ada itu di YouTube Pak Haji. Di YouTube. Ada. Itu sejak dari Pakai mic biar saya dengar. nanti kedengeran orang ini. Nggak apa-apa kan nggak tahu siapa ibu. Tahu dia. Satu Tangerang mungkin cuma saya yang Cuman ikut. saya yang ikut. Termasuk yang kirim ke rumah saya Pak Ustadz ini. Tahu Pak Haji dia. Terus Itu sejak tahun 2000. dana amanah Iya. Ada itu di YouTube Pak Haji. di YouTube. Iya. Program Dana Amanah RBS. Hah? Program Dana Amanah RBS. RBS singkatan dari apa? Raden Bayu Saketi apa Pak? Raden Bayu Saketi. Saketi. Iya. Terus Itu dari 2018 sampai sekarang ya cuma janji katanya mau keluar gitu, mau cair. ya nggak ada bu, bohong. Ya makanya itu saya mau nanya ini benar apa enggak? Nggak ada, bohong. Makanya saya ya Ibu dijanjiin 1 triliun, ibu dijanjiin 10 triliun, ibu mesti keluar 100.000, iya 100.000, lebih dari 20 juta. 100.000. Ibu dijanjiin 1 triliun, tapi ibu lupa alat kelamin dikobel-kobel. Nanti kamu cair ya sayang. Dia lupa aja. Kita yang namanya dikobel-kobel kan seneng enak. Lagi papa. Padahal duit kita keluar. Nggak ada itu. Oh, bohong berarti. Bohong bu. Sampai kapanpun nggak ada. Jadi setiap mau lebaran pasti ini Iya, manis. Terus giliran Tinggal bang sedikit. Ya. Pokoknya ntar ada ini kontrik begini. Karena saya ini benar apa enggak sih? Benar apa enggak? Nggak ada bu.
Nggak ada. Ya, Gobloknya aja kita. Dia janjiin saya 52M. Nggak mungkin. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kontribusinya apa lu? Cuman duit 100 ribu, 200 ribu. Mendingan lu praktekin ilmu RDAY, kan udah ada contohnya. Kenapa kita nggak praktekin Abdurrahman bin Auf? Ada contohnya. Penulis buku Magnet Rezeki udah ada. Ini mendingan itu yang jelas. Ngapain ikut dana amanah? Contohnya mana? Coba buktinya ada gak? Nggak ada. Ini aja udah contohnya. Abdurrahman bin Auf, orang yang baca Quran gak akan kena penyakit pikun, udah banyak kan. Orang yang baca Quran saldonya nggak pernah di bawah 10M, udah banyak kan. Iya, makanya itu saya bilang dulu, setiap kali ini kecewa. Setiap kali ini kecewa lagi. Ya nggak bisa lah, lo berharap sampai kapanpun lo nggak bakal kaya-kaya. Orang lain mah naik Pajero, lo nggak bakal naik Pajero. Kok gitu? Karena lo berharap dari dana-dana itu. Nanti kalau cair kita bisa berini. Iya, Pak. Gak ada, bos. Kan saya bilang nanti kalau cair kita membuka usaha gitu. Ya akhirnya kecewa lagi. Kecewa lagi begitu. Nggak ada. Ketipu. Banyak ketipu. Lu nya aja masuk jerumus. Tapi kan namanya orang kan mempertahankan. Iya, saya pertahankan karena saya kan belum tahu ini bener apa enggak, karena dia meyakinkan banget. Makanya saya mau nanya lah gimana sih. Kalau memang udah, ya udah, saya ikhlasin. Terus terang saya ikhlasin. Ngapain diikhlasin? Emang udah ketipu. Itu mah bukan ikhlas, blow-onnya kita. Makanya kan orang ini, biarin dia Pak Haji, saya sedekahin. Oh goblok. Itu ketipu, bukan sedekah, bos. Sedekah tuh maksa, lu tuh terpaksa. Jadi itu blow-onnya kita. Gitu, bos. Kecuali kalau bos sholat tahajud, baca Quran, gue setuju tuh, walaupun kita nggak berbuat dunia, tapi akhirat, dunia ngikut. Itu apaan? 100 ribu, gede-gedenya 1 juta, gede-gede gopek. Nah, sampai 3 juta. Pokoknya totalnya 20 lebih lah. Terus ada lagi, Bu? Ya, sama ini saya punya penyakit darah tinggi sama kolesterol, Pak Haji. Saya pengen jangan ketergantungan sama obat. Gak bisa, Bu, karena Ibu masih berharap. Semua berharap. Berharap anak lulus, berharap nanti anak dapat pekerjaan, berharap dana amanah cair, berharap. Nah, selama Ibu berharap, bonusnya dari Allah penyakitnya darah tinggi. Jadi saya harus tidak berharap gitu, Pak Haji. Nggak boleh. Buat apa berharap? Kan hidup ini kan panggung sandiwara, kata Ahmad Albar. Jadi Hidup pokoknya ini ya, adalah senda gurau dan permainan. Buat apa berharap? Berharap anak lulus, berharap bisa nyekolahin anak sampai selesai. Kok berharap? Udah pasti selesai, ngapain berharap? Pasti selesai. Pasti selesai. Ya iyalah, kayak Pak Prabowo tuh, Presiden Republik Indonesia, pasti jadi presiden. Nyalonin jadi wakil presiden sama Megawati gagal, bangkit lagi. Nyalonin jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal, bangkit lagi. Nyalonin jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal, bangkit lagi. Nyalonin sama Gibran jadi. Nggak boleh berharap, pasti. Gitu. Kita kan berharap, yuk kita kudeta yuk, sampai tahu nanti berhasil. Berhasil enggak, masuk penjara. Ya kan? Yang makar-makar kan banyak tuh sekarang di TikTok, di YouTube. Yuk kita coba-coba. Iya, coba-coba masuk penjara lu. Ngapain coba-coba, yang nyata aja udah. Pasti. Iya, Ibu tuh berharap. Berharap suami nanti hasil panennya begini. Iya, Pak. Berharap. Ayah nggak boleh. Gitu. Ada lagi? Di badan saya nggak ada itu, Pak Haji. Masalahnya setiap ada amalan saya yang lagi ngejalanin, Pak Haji. Maksudnya? Ya setiap itu dikasih amalan, saya yang ngejalanin. Kan sering dia kirim gitu. Oh, Ibu kobok alat kelamin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya
keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok. Oh, Begini kobok. Nanti kalau memek ibu gatal, keluar. Nanti kalau memek ibu belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua sampai 9 hari yang ke-9. Kalau keluar, utang lunas, rumah 1000 meter, minimal mobilnya Pajero, minimal. iya. Robicon nggak mungkin, Pajero dulu gitu. Ini ujuk-ujuk pengen naik Robicon, kaget bos. Akinya aja harganya 4 juta. Kan kita biasa kalau beli aki yang harganya 1.300.000, yang ada pingsan. Ya, 12 juta akinya. Nah jadi paksain. Oh, iya. Ada lagi? Aku tuh. Apa? Aku baru lulus Pak Haji. Ya, Oh, ini udah kerjanya itu. gampang kalau di RDAI namanya disuwuk. Jadi mama remes memek mama, taruh di wajah kamu kalau mau tidur sama bangun tidur. Diterima kerja tanpa tes. Gajinya sebulan 40 juta, begitu. Disuwuk kalau di Jawa. Kalau Sunda dicamahan. Kalau Jawa Timur namanya digembokin. Anak saya juga begitu. Dokter. Sekarang anak saya punya klinik. Sekarang punya klinik. Anak saya punya apotik K24, punya apotik K24. Anak saya punya apotik K24. Disuwuk. Jadi kalau kamu yang ke mama atau mama ke kamu kalau mau tidur sama bangun tidur. Terus selama 99 hari. Nanti herannya kamu nggak ngelamar, ada orang, kamu apa, lulusan apa? Ayo ikut perusahaan gua aja yuk. Nah gitu. Ada lagi? Kan jangan mengharap. Iya. Iya nggak boleh. Emang dia cerita sama saya Pak Ci. Jadi selama dia kemarin kan udah kesini sama mamanya. Sampai sekarang kurang lebih berapa? 8 hari? 9 harian. 9 hari. Dia mimpi itu katanya ada yang nemu duit. Ngasih dolar gitu. Iya itu namanya mau terkabul. Tapi kan badan ibu kan ada isinya, keluarin dulu. Iya. Terus kedua kan ibu apa-apa berharap. Belum dikerjain udah berharap. Belum panen udah berharap. Belum panen udah menghayal dulu. Yang mesti dibeli apa nih? Iya. Aku pengen beli ini nih. Ya boleh. Kalau ibarat main sepak bola namanya offside. Bolanya masih ditendang, masih di atas. Ibu udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Tendangan bebas, bos. Tendangan bebas. Tendangan bebas itu bisa gol, bisa enggak. Kalau gol kan nyengir gitu. Aduh. Tendangan bebas. Ada lagi? Pokoknya mau saya, Bapak sembuh dulu dari penyakit. Makanya saya hajatnya yaitu intinya ini biar sembuh. Iya, dijilat 9 kali. Ini biasa Mau tidur. perempuan kan ya ada pengennya tajir melintir ahli ibadah ahli sodako. Itu tadi keluarin dulu jinnya. Keluarin dulu hodamnya. Sama yang anak habis sekolah ya ada pengen udah nggak sekolah lagi pengennya biar cepat kerja. Disuwuk dulu. Gimana caranya disuwuk? Biar gajinya 40 juta sebulan. Amin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran dulu 12 juz. Bisa? Iya. Harus bisa. Dan pasti bisa. Pasti bisa. Jadi Bapak sembuh dulu ya. Tadi kan udah tahu kan trik. Iya. Nggak usah saya ulangi lagi ya. Iya. Digosok pakai celana dalam lehernya ya kalau mau tidur. Karena kalau Bapak nggak sembuh, nangis Pak. Bapak udah lihat contoh ibunya. Saya mau Bapak umurnya di atas 100 tahun. Amin. Biar bisa dampingin cucunya di pelaminan. Tapi kalau Bapak nggak sembuh, umurnya nggak bisa 100 tahun. Contohnya emaknya. Kan udah ada contoh. Oke? Ajarin ilmu centong. Saya ketakutannya di situ Pak Haji karena ya sama itu kayak mas saya. Dulu ada yang ngomong begitu, kok orang itu nggak kenal sama orang tua saya, ibu saya kok bisa dia ngomong. Kan kelihatan bos. Kalau orang punya hodam kan bisa baca. Gitu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Penting kan udah tahu penolak balanya. Ajarin bos, manggil duit. Nanti ibu belajar. Bapak uang BP dikasih Pak Haji sama centongnya, praktekin pembukanya kayak yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya
memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Allah kabulkan. Wasilah. Wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Dipanggil ganteng, 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 datang ya, datang ke rumah saya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening saya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Datang ya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Taruhnya ke dalam begini. Diulang-ulang, diulang-ulang. Itu setiap Setiap hari. Oh, setiap Waktunya habis sholat. habis sholat boleh. Tapi kalau sholat di masjid jangan dibawa. Iya, waduh bisa geger loh. Di rumah ya. Saya maunya cair 10 miliar. Nanti beli tanah buat berkebun di sana di Batu Ceper. Terkabul ya, Bos? Iya. Sembuh ya. Sembuh. Podo-podo wong Kuto Arjo. Terkabul ya. Ya. Sip. Nah, ya. Satu video call Prancis. Nomor satu video call dari Prancis. Bisanya siang. Iya. Harus siang. Gak apa-apa, manggil dulu yang lain dulu. Tuh bisa tadi satu. Oh, harus 3. Tukernya enggak usah aja, Pak. Yang tuker enggak usah aja. Gak usah. 75-nya yang susah. Yo, tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi, Pak Haji. Oh iya, sehari-harinya apa? Saya kan pensiun.